Selalu saja ada manusia yang ngomong kalau anime zaman sekarang jelek-jelek dan anime zaman dulu masih lebih bagus. Padahal anime yang satu ini bukan rilis 10 tahun lalu, melainkan baru saja rilis di tahun ini. Anime yang gue maksud adalah Soso no Frieren. Anime ini sukses membuktikan kalau anime zaman sekarang masih tetap ada yang bagus dan bahkan lebih bagus daripada kebanyakan anime zaman dulu. Nah, setelah 7 bulan tayang, akhirnya anime ini tamat juga. Dan kali ini gue bakal ngebahas pendapat gue mengenai mahakarya yang satu ini. Pembahasan kali ini bakalan sangat panjang, jadi selamat menonton sambil menunggu buka puasa. So langsung aja, mari kita mulai. Soso no Frieren. Anime ini bercerita mengenai elf perempuan bernama Frieren yang merupakan bagian dari parti pahlawan dengan tujuan untuk mengalahkan Raja Iblis. Setelah Raja Iblisnya kalah, Frieren pun memutuskan untuk berkelana sendirian mengelilingi dunia. Puluhan tahun pun berlalu semenjak mereka mengalahkan Raja Iblis, dan ketika Frieren kembali menemui teman-temannya, ternyata semua temannya sudah sangat tua. Di sini pun terungkap kalau elf ternyata memiliki cara yang berbeda dalam memandang waktu, di mana bagi mereka puluhan tahun hanyalah waktu yang sebentar, padahal bagi manusia puluhan tahun sudah setara dengan seumur hidup mereka. Setelah sekian lama, mereka sekali lagi melakukan perjalanan bersama untuk terakhir kalinya. Dan setelah perjalanan itu selesai, salah satu dari mereka mati, yaitu Himmel, sang pahlawan yang memimpin parti mereka. Kematian Himmel membuat Frieren sangat terpukul, dan Frieren menyesal karena tidak mencoba mengenal Himmel lebih jauh ketika dia masih hidup. Karena hal ini, Frieren memutuskan untuk melakukan perjalanan sekali lagi demi bisa memahami manusia. Puluhan tahun berlalu, dan Frieren kembali mengunjungi salah satu temannya yang masih hidup, yaitu Heiter, sang pendeta tukang mabok di parti pahlawan. Heiter yang sudah tua meminta tolong agar Frieren mau menjadikan Fern sebagai muridnya, seorang anak perempuan berambut ungu yang telah Heiter rawat. Waktu kembali berlalu, dan setelah sekian lama, Heiter akhirnya meninggal, dan Frieren bersedia merawat Fern. Mereka berdua pun berpetualang bersama, dan kali ini Frieren singgah untuk menemui salah satu teman lamanya, yaitu Aizen, si dwarf yang jadi warrior di parti pahlawan. Pertemuannya dengan Aizen memberi Frieren tujuan baru, yaitu untuk pergi ke tempat bernama Oreol, tempat di mana makhluk hidup dapat berkomunikasi dengan jiwa orang yang telah mati. Ini karena Aizen sadar kalau Frieren masih menyimpan penyesalan setelah kematiannya Himmel, dan Aizen ingin agar Frieren dapat sekali lagi berbicara dengan Himmel. Barulah di sini cerita Soso no Frieren akhirnya dimulai, sebuah cerita tentang elf rasis jalan-jalan dengan tujuan akhir menuju surga. Di sepanjang perjalanan, Frieren akan mempelajari banyak sekali hal baru, bertemu dengan orang-orang baru, mengingat kembali semua kenangan indah bersama parti pahlawan, dan memahami serta menghargai waktu yang telah dia habiskan di masa lalu. Nah, kalau soal cerita, Frieren termasuk anime dengan pacing yang pelan dan tergolong sebagai anime santai. Perlu diingat, Frieren bukan anime action, dan mau dimanapun kalian cari, tidak ada satupun situs yang nulis kalau Frieren punya genre action. Jadi, jangan menilai Frieren dari kacamata anime action, apalagi anime shonen baku hantam yang satu season isinya cuma baku hantam doang. Alasan utama kenapa orang bisa ngantuk nonton anime santai, karena orang yang nonton mengharapkan scene bertarung tanpa henti, banyaknya scene pemicu adrenalin, cerita berat penuh konspirasi, komedi yang bikin sakit perut, drama yang bisa bikin dada nyesek, ataupun romance yang bikin dada berdebar-debar. Tapi yang namanya anime santai lebih berfokus ke menjual pengalaman menonton, ngebuat penonton nyaman, menjual interaksi karakter yang menarik, dan juga menjual cerita yang nyaman untuk diikuti. Sekarang, coba kalian cek di MyAnimeList dan kalian lihat top 20 anime yang ada di situs ini. Sekarang coba kalian cari apakah ada anime santai di list tersebut. Jawabannya tidak ada. Hanya Frieren, satu-satunya anime santai yang berhasil masuk dan bertahan di top 20 MyAnimeList. Satu-satunya anime yang mendekati Frieren hanyalah Sangatsu no Lion. Itu pun Sangatsu no Lion jauh lebih drama daripada Frieren yang lebih terasa ringan. Mayoritas anime yang menduduki top 20 adalah anime shonen baku hantam yang memang sudah jadi kegemaran sebagian besar penonton anime sejak zaman dulu. Poin gua, anime semacam Frieren termasuk anime dengan target penonton yang lumayan niche alias sedikit. Tapi hebatnya, anime niche yang satu ini berhasil menjadi peringkat 1 di MyAnimeList selama 5 bulan berturut-turut. Di saat anime mainstream lainnya hanya mampu bertahan beberapa minggu di peringkat 1 teratas. Sehebat itu nama Frieren untuk saat ini. Meskipun kita tidak tahu apakah kedepannya peringkat Frieren bakalan turun atau tidak. Mari kita lihat 1-2 bulan setelah animenya rilis. Kalau misalnya peringkatnya masih stay di nomor 1, ada kemungkinan kalau Frieren bakalan awet di peringkat itu. Soalnya, ada banyak orang yang baru ngasih rating setelah animenya tamat, dan setelah beberapa lama, jumlah orang yang ngasih rating harusnya sudah berkurang, sehingga ngebuat ratingnya jadi lebih stabil. Setidaknya ketika gue tulis skrip ini, rating anime Frieren meledak dari yang awalnya 9,16 jadi 9,39.
Balik lagi ngomongin cerita, dari sudut pandang gua, anime Free Ren masuk kategori anime jalan-jalan, mirip-mirip kayak Kino no Tabi, Majo no Tabi-Tabi, dan Shoujo Sumatsu Ryoko. Anime tentang perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap tempat mempunyai ceritanya masing-masing. Tapi yang membedakan Free Ren dengan anime jalan-jalan lain adalah konsep waktu, di mana faktor waktu justru ngebuat cerita Free Ren jadi terasa hangat dan lebih bermakna. Di Kino no Tabi, ceritanya lebih berfokus ke makna filosofis dari setiap kota yang Kino datangi. Sementara Majo no Tabi-Tabi lebih suka bercerita mengenai sisi tragis dari kota yang Elaina datangi. Dan Shoujo Sumatsu Ryoko lebih ke arah bocah yang bertahan hidup di dunia yang telah hancur. Sedangkan Sosono Free Ren bercerita mengenai kenangan akan semua memori indah yang telah Free Ren habiskan di masa lalu. Dan saat ini, Free Ren mencoba untuk memahami semua kenangan tersebut dengan harapan agar dia dapat menghargai setiap momen yang sedang dia jalankan saat ini. Nah, di mata gua, anime Free Ren mencoba mengajak kita untuk lebih menghargai hal-hal kecil. Contohnya bisa kita lihat di episode 4 ketika Free Ren dan Fern sedang melihat matahari terbit. Di mata Free Ren, itu hanyalah pemandangan biasa. Tapi di mata Fern, pemandangan itu justru jadi bagian dari memori yang indah. Disinilah Free Ren sadar kalau hal yang dianggap kecil atau sepele ternyata adalah sesuatu yang berharga bagi orang lain, dan Free Ren ingin ikut menghargai hal tersebut. Sesuai dengan perkataan Free Ren setelah Himmel mati, di mana dia ngomong, "Aku tahu umur manusia pendek, lalu kenapa aku malah tidak mencoba untuk lebih memahaminya?" Pesan inilah yang coba anime Free Ren kemas dalam bentuk plot cerita. Karena kalau kalian sadar, ada banyak sekali plot di anime Free Ren yang dapat terjadi akibat sesuatu yang kecil. Hal kecil pertama yang memulai cerita Free Ren adalah kecintaan Flamme pada sihir untuk memunculkan bunga. Di anime, kita berkali-kali diperlihatkan seri yang menganggap kecintaan Flamme pada sihir bunga hanyalah hal sepele. Tapi ternyata, kecintaannya itu justru menurun kepada muridnya, yaitu Free Ren. Dan sihir sepele ini yang ternyata jadi awal pertemuan Himmel dengan Free Ren. Sampai akhirnya, Himmel ingin jadi pahlawan dan mengajak Free Ren berpetualang. Hal kecil kedua adalah masa lalu Wirbel. Di episode 28 terungkap kalau Wirbel ternyata sangat menyukai cerita petualangan Himmel yang luar biasa. Cerita tentang melawan naga dan cerita tentang penaklukan dungeon. Tapi entah kenapa, semua warga di desanya justru lebih menyukai cerita Himmel yang melakukan kebaikan sepele. Sampai akhirnya, Wirbel pun paham maksud dibalik tindakan sepelenya Himmel. Dan hal ini justru yang memotivasi Wirbel untuk jadi penyihir. Dan sekarang, Wirbel berhasil menjadi penyihir kelas 1. Hal kecil ketiga adalah semua memorinya Free Ren. Di episode 1, Free Ren sendiri yang ngomong kalau mereka hanya sekedar menghabiskan waktu 10 tahun bersama. Dan bagi Free Ren, 10 tahun adalah waktu yang sebentar. Sehingga pada saat itu, Free Ren tidak begitu menghargai semua kenangan yang telah mereka lalui dalam 10 tahun terakhir. Sampai akhirnya Himmel meninggal, dan perlahan-lahan Free Ren mulai menyadari kalau kenangan pendek itu justru telah mengubah hidupnya dan jadi salah satu kenangan paling berharga dalam hidupnya. Barang ini ngebuat kalimatnya Aizen di bagian awal episode 5 jadi lebih ngena, di mana Free Ren ngomong kalau 10 tahun yang telah mereka habiskan bersama bahkan tidak sampai 1/100 masa hidupnya. Dan Aizen membalas kalau 1/100 itu yang justru telah mengubah hidupnya Free Ren. Dan hal kecil terakhir adalah tujuannya Denken. Tujuannya Denken tuh sepele banget loh, cuma pengen ziarah. Tapi tujuan kecil ini yang justru jadi motivasi bagi Denken untuk dapat tetap maju. Tidak peduli meskipun sihirnya telah habis, tidak peduli meskipun orang yang dia lawan adalah Free Ren, Denken tidak gentar demi bisa mewujudkan tujuan kecilnya. Dengan cerita sedalam ini dan dibungkus dengan premis jalan-jalan, ngebuat Free Ren berhasil jadi cerita petualangan yang kerasa santai, namun juga menghangatkan hati dan syarat akan makna. Nah, karena ceritanya yang lumayan santai ini, awalnya gue mengira kalau Free Ren bakalan jadi anime santai jalan-jalan. Dan tipe anime kayak begini bakalan sulit kalau dibuat konten reaction. Makanya gue sempat pesimis bisa ngelanjutin konten reaction Free Ren. Tapi, setelah gue lanjut nonton episode 5 ke atas, asumsi gue pun langsung runtuh. Dan ternyata ada banyak hal lain yang dijual oleh anime Free Ren selain cerita jalan-jalan. Mulai dari musik, scene action, pencahayaan, komedi, karakter, dan bahkan dialog. Semuanya bagus banget. Dan yang lebih bagus lagi, anime Free Ren tuh tidak jualan scene ecchi, tidak jualan harem, dan tidak jualan cerita template. Semua poin ini ngasih nilai plus yang sangat banyak untuk adaptasi anime Free Ren. Oke, gua rasa sudah cukup bahas ceritanya Free Ren. Sekarang mari kita bahas bagian lain yang juga tidak kalah bagus, yaitu scene actionnya. Waktu awal-awal nonton anime ini, ada banyak banget yang mempermasalahkan action di anime Free Ren. Ada yang bilang terlalu sedikit lah, ada yang bilang tidak ada actionnya lah, dan masih banyak lagi. Seperti yang gue bilang di awal, Free Ren bukan anime action. Tapi kebetulan ada scene action di anime ini. Dan kalau saja scene actionnya ternyata bagus, maka itu adalah bonus buat kita yang nonton. Kalau butuh pembanding, scene action di anime Free Ren haruslah disandingkan dengan scene action di anime yang sejenis. Contohnya seperti anime dengan genre isekai dan juga anime isekai santai. Contoh Kino no Tabi, scene actionnya sebagian besar kena pangkas karena animenya lebih fokus ke cerita. Contoh lainnya Majo no Tabi-Tabi, scene actionnya juga ada tapi tidak lama dan cuma sesekali doang.
Contoh lainnya, Isekai non Berinoka. Scene actionnya juga ada, tapi cuma sekejap doang, karena MC-nya terlalu overpower. Dan contoh lainnya, Kuma Kuma Bear, yang scene actionnya juga tidak panjang, dan scene-nya dibuat seadanya. Dari beberapa contoh tadi, kalian harusnya punya gambaran kalau scene action bukanlah jualan utama untuk tipe anime semacam ini. Makanya gue bilang kalau scene action adalah bonus buat kita yang nonton anime ini. Jangan malah kalian sandingkan sama anime Isekai yang memang punya cerita berat dan fokus ke konflik, semacam Re:Zero, Tensura, dan Mushoku Tensei. Hanya karena latar ceritanya sama-sama fantasi, bukan berarti ceritanya pun harus tentang baku hantam juga. Dan jangan pula dibandingkan sama anime battle shonen yang memang suka ngabisin durasi berepisode-episode cuma buat pamer scene action doang. Kalau patokan kalian itu, tentu scene action di anime Free Ren bakalan terasa kurang panjang dan kurang memuaskan. Sebagai orang yang lebih suka ngeliat perkembangan cerita daripada battle buang-buang waktu, gue sangat suka dengan porsi scene action di anime Free Ren yang tidak dibuat kepanjangan. Ini juga yang jadi alasan kenapa gue suka dengan cerita semacam Overlord, karena bagian actionnya tidak dibuat terlalu lama, sehingga ceritanya bisa berjalan lebih cepat. Nah, karena scene action di anime Free Ren hanya sekedar bonus, harusnya kita tidak perlu naruh ekspektasi apa-apa di scene actionnya. Sama kasusnya seperti anime Kuma Kuma Bear dan sebagian besar anime santai lainnya yang scene actionnya cuma numpang lewat. Tapi ternyata tidak. Free Ren yang notabene anime santai justru mempunyai scene action yang sangat memanjakan mata. Meskipun battle-nya pendek, tapi durasi sependek itu malah berhasil ngebuat gua sangat terpuaskan. Hal ini ngebuat scene action yang awalnya cuma sekedar bonus malah jadi salah satu poin kuat yang menambah nilai jual animenya. Coba bayangkan anime santai tapi punya scene action segila Free Ren. Ini tuh kasus yang langka banget. Scene actionnya sendiri bisa kita temukan di episode 3 ketika Free Ren dan Fern bertarung melawan iblis. Di episode 6 ketika Stark bertarung melawan naga. Di episode 9 ketika Fern dan Stark bertarung melawan iblis. Di episode 21 ketika Free Ren bertarung melawan Denken. Episode 25 dan 26 ketika Fern dan Free Ren bertarung melawan bayangannya Free Ren. Jadi total, setidaknya ada 6 episode yang isinya bertarung, meskipun cuma sebentar. Nah, 6 dari total 28 episode tentu sangat sedikit. Sepertiga saja nggak dapat. Makanya gua bilang kalau scene action di anime Free Ren cuma bonus, tapi bonusnya sudah setara gaji. Scene action di episode 3 ketika Free Ren melawan Kual bisa dibilang masih sekedar pemanasan, sekaligus memperkenalkan kepada kita seperti apa pertarungan para penyihir di dunia Free Ren. Barulah masuk episode 6, scene actionnya mulai kelihatan menarik ketika Stark bertarung melawan naga, sampai akhirnya puncak visualnya ada di episode 25 dan 26, di mana Free Ren dan Fern bertarung melawan bayangannya Free Ren. Di sini tuh visualnya nggak main-main, dan yang paling gua suka adalah permainan warnanya. Dari yang awalnya ungu, berubah jadi merah, berubah jadi hitam, dan berubah jadi biru. Nikmat sekali nonton scene action di anime ini. Kalau di anime lain, scene actionnya tuh dibuat keren, dibuat gagah, dan dibuat brutal. Tapi di Free Ren, scene actionnya justru kelihatan indah, dengan permainan warna dan cahaya yang sangat mantap. Sesuai dengan perkataan Himmel di episode 27 yang ngomong kalau sihir itu indah. Gue suka banget ngelihat cara Fern lari sambil diterangi sihir ungu, dan scene Free Ren jalan sambil diterangi dengan sihir merah. Itu cantik sekali. Scene lain yang tidak kalah indah ada di episode 9 ketika Stark dan Fern bertarung melawan iblis, di mana efek sihir dari pertarungannya Fern justru jadi background cahaya untuk menerangi sekaligus mempercantik pertarungannya Stark melawan si iblis. Gue juga suka dengan cara anime Free Ren memperlihatkan pertarungan sihir mereka, yang bukan cuma sekedar scene slideshow dengan efek laser gerak-gerak, tapi sihir atau laser yang mereka tembakan betulan kerasa kayak laser beneran. Coba lihat adu laser ungu di episode 26, itu lasernya bagus banget. Apalagi laser hitam yang bayangan Free Ren tembakan, itu betul-betul kelihatan menakutkan hanya dilihat dari warnanya saja. Menurut gua, kedepannya ya, semua anime yang punya unsur sihir harusnya belajar dari anime Free Ren untuk ngasih efek laser atau serangan sihir yang berbobot. Jadi kita sebagai penonton bisa ikut merasakan adanya beban dari laser yang karakter kita tembakan. Jangan cuma gambar laser lurus doang yang dibelok-belokin. Kalau kayak gitu, kesannya kayak malas gitu bikin scene laser yang keren. Kalau kalian butuh contoh yang paling dekat, gua rasa sih Shadow Garden Season 2, waktu Cheat melawan Ratu Vampir. Coba kalian lihat adu laser mereka berdua. Kerasa banget monotonnya dan cuma main di zoom in dan zoom out doang. Berhubung yang bikin anime ini pintar, mereka tahu kalau scene action di anime Free Ren tidak bisa dibikin terlalu panjang. Jadinya mereka mengakali scene action yang pendek ini dengan ngasih narasi berupa scene flashback ataupun scene lain untuk menambahkan bobot dari scene pendek tadi. Nah, hal inilah yang juga jadi salah satu nilai jual terbaik dari anime Free Ren, yaitu narasi dan juga dialog. Contoh, scene action Stark di episode 6 memang bagus dan kelihatan mulus. Tapi yang paling bagus dari scene ini justru adalah narasi dan dialog yang coba dibangun untuk menjembatani scene actionnya Stark.
Di sepanjang episode 5 dan 6, kita diberitahu kalau Stark adalah orang yang penakut. Sampai akhirnya di episode 6, Stark berhasil dibujuk untuk mau melawan naga. Dan detik-detik ketika ingin melawan naga, barulah terungkap kalau gurunya Stark, yaitu Aizen, juga sering ketakutan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Aizen takut melihat perkembangannya Stark. Lalu Aizen ngomong kalau muridnya akan menjadi warrior yang luar biasa. Dan scene pun langsung pindah ke pertarungan Stark melawan naga. Nah, narasi Aizen yang memuji kemampuan Stark dipadukan dengan scene action keren dengan penempatan yang sempurna, ngebuat scene pertarungan Stark melawan naga jadi lebih berkesan. Scene lain yang juga punya narasi kuat ada di episode 21, ketika Frieren ingin menghilangkan pelindung yang Seri buat. Pada saat itu, si pengawas ngomong kalimat yang lumayan lebay, tapi berhasil ngebuat scene ini jadi lebih dramatis. Yaitu si pengawas ngomong kalau barrier buatannya Seri mustahil untuk bisa dihilangkan, meskipun langit dan bumi terbalik sekalipun. Lalu kemudian kita diperlihatkan scene super megah di mana Frieren berhasil memecahkan barrier dan muncul scene Seri yang membalas omongan tadi dengan ngomong kalau dalam dunia sihir bahkan langit dan bumi pun bisa dibalik. Nah, narasi tentang langit dan bumi terbalik ini sukses ngebuat scene singkat tadi jadi terasa lebih berdampak dan jadi lebih nikmat ketika ditonton. Dan scene terakhir dengan narasi keren ada di episode 23, ketika Denken masuk ke dalam ruangan dan kita diperlihatkan bayangan Frieren yang siap menghajar mereka. Lalu Denken menyebutkan sebuah kalimat yang ngebuat scene ini jadi makin dramatis, yaitu, "Satu hal yang pasti, kalau saja ini bukan ujian, maka aku sudah pasti akan memecahkan botolku sedari tadi." Nah, kalimatnya Denken berhasil ngebuat momen kemunculan bayangannya Frieren jadi makin mengerikan dan ngebuat scene cliffhanger di episode 23 jadi scene cliffhanger paling keren di sepanjang season ini. Oke, cerita sudah, scene action sudah, narasi sudah. Sekarang mari kita bahas dialog. Seringkali kita lupa loh, kalau bagus jeleknya anime bukan cuma visualnya bagus atau tidak, tapi ada banyak faktor yang bisa ngebuat suatu anime jadi makin bagus. Dan salah satu yang jarang banget dibahas adalah perkara dialog. Tidak sedikit anime yang cuma bagus di visual doang, tapi secara dialog tidak menarik untuk diperhatikan. Salah satu contoh yang paling baru ada di anime Solo Leveling episode 8, ketika si anak orang kaya ngobrol bareng bapaknya. Tapi bukannya ngobrol, si bapak malah monolog sendirian sambil ngejelasin sejarah guild dengan panjang lebar. Buat gua, ini adalah contoh dialog yang tidak penting dan tidak menarik. Apalagi yang dibahas tidak terlalu penting dan juga tidak ada korelasinya dengan isi di episode itu. Nah, di anime Frieren, setiap dialognya mempunyai korelasi langsung dengan apa yang sedang jadi topik di episode tersebut. Contoh di episode 21, Denken ngomong kalau sihir itu lebih seru kalau dicari sendiri. Setelah itu, muncul scene flashback Frieren yang juga membawa narasi serupa, sehingga ngebuat kita dapat lebih relate dengan dialognya Denken tadi. Ada banyak banget dialog yang menarik di anime Frieren. Mau karakter sampingan atau karakter utama, semuanya sama-sama bijak dalam berbicara. Dan tentu saja kalau ngomongin dialog, tidak ada satupun karakter di anime Frieren yang punya perpustakaan dialog sebanyak dan sebagus Himmel. Semua yang keluar dari mulutnya Bapak Haji Himmel sudah bagaikan madu. Setiap kosakata yang dia ucapkan selalu saja mempunyai makna dan bisa memainkan perasaan gua sebagai penonton. Ada banyak banget dialog Himmel yang bagus, tapi kalau disuruh pilih, kalimat Himmel di episode 22 jadi salah satu dialog yang paling ngena buat gua. Di episode ini, Frieren lagi ngomongin soal cita rasa makanan yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dan si Koki berjanji kalau cita rasa restorannya tidak akan pernah berubah. Dan dia yakin kalau di dunia ini tidak akan ada orang yang dapat melampaui cita rasa makanan buatannya. Dan kalian tahu Himmel ngomong apa? Himmel ngomong, kalau memang begitu, sampaikanlah cita rasa itu sampai di masa depan. Itulah bayaran yang kuminta untuk permintaan kali ini. Ini dialog tuh bagus banget. Bayaran yang Himmel minta tuh bukan uang, bukan harta, dan bukan pula jabatan. Tapi yang dia minta adalah janji untuk menjaga rasa makanan. Kalimat itu Himmel ucapkan agar Frieren tidak merasa kesepian di masa depan. Kalau saja Frieren ingin kembali merasakan makanan yang dulu pernah mereka makan bersama. Masih tentang dialognya Himmel, dari semua kalimat yang keluar dari mulutnya Himmel, menurut gua, kalimat yang paling luar biasa ada di episode terakhir, yaitu ketika Stark dan Vern bertanya, kenapa Frieren tampak sangat santai ketika berpisah dengan orang lain. Lalu kita diperlihatkan scene flashback di mana Himmel ditanya pertanyaan yang serupa, dan dia menjawab, selama kita melanjutkan perjalanan, bisa jadi nanti akan bertemu lagi. Perpisahan dengan berlinang air mata, itu tidak cocok untuk kita, karena pasti malu saat bertemu lagi. Siapapun orang yang naruh dialog ini di akhir buat kalimat penutup season adalah orang yang pintar banget. Karena dengan naruh dialog ini tepat di akhir season, seakan-akan ngasih kesan kalau kalimat ini bukan cuma ditujukan kepada Frieren saja, melainkan juga ditujukan kepada kita para penonton. Dengan kata lain, Himmel minta agar kita para penonton jangan bersedih meskipun anime ini sudah tamat, karena kita bakalan malu kalau saja anime ini kembali alias dapat lanjutan. Bukan cuma Himmel, Vern juga punya dialog yang tidak kalah bagus, yaitu dialognya di episode 5 ketika dia berbicara dengan Hater. Di sini Hater minta agar Vern jadi anak baik yang mendengar semua perkataannya Frieren, dan kalau
Kalau tidak, maka hater akan datang untuk menghantui Fern. Mendengar kalimat itu, Fern pun membalas, "Kalau begitu, apakah kamu akan datang menemuiku kalau saja aku menjadi anak yang nakal?" Sebuah dialog yang kedengaran sepele dan terkesan bercanda, tapi punya pesan yang menyayat hati. Oke, gua rasa sudah cukup ngomongin dialognya. Sekarang mari kita bahas musiknya. Kalau ada satu hal yang bisa gua sarankan ke kalian, gua sangat menyarankan kalian untuk nonton anime Frieren dengan menggunakan headset. Ini karena musik di Frieren adalah pilar utama yang ngebuat pengalaman menonton Frieren jadi sangat luar biasa. Akan sangat disayangkan kalau kalian cuma nonton anime ini pakai speaker murah atau cuma modal speaker HP. Bahkan kalau bisa, gue kepengen banget nonton Frieren di bioskop dan mendengarkan musiknya langsung dari speaker bioskop. Sebagus itu, musik di anime Soso no Frieren. Ada banyak momen yang nyaris bikin gue nangis cuma modal musik doang. Bahkan di beberapa scene, gue sampai beneran dibuat nangis hanya karena musiknya. Contoh musik yang berhasil ngena ke hati gue ada di episode 1, ketika Frieren melakukan petualangan yang terakhir kali bersama Himmel dan yang lainnya. Lalu kita diperlihatkan scene langit malam sambil ditemani musik yang bisa bikin merinding. Musik lainnya ada di episode 22 ketika Om Richard ngomong sama nenek-nenek. Musik di scene ini ngebuat obrolan mereka berdua yang awalnya sepele jadi terasa hangat. Bahkan musik ini seakan-akan ngebuat gua bisa memahami seperti apa karakternya Om Richard, padahal awalnya dia dibuat seperti orang jahat ketika bertarung melawan Lawine dan Kane. Oi, ba-chan, mou gaki janai nda. Lalu kalau musik yang bisa bikin gua nangis ada di episode 16 ketika Stark berlatih bersama kakek Vol. Padahal ya ini scene tuh tidak ada sedih-sedihnya, tapi karena adanya musik malah ngebuat scene singkat ini jadi terasa hangat. Gue seperti mendapatkan perasaan kalau kakek Vol sedang bahagia ketika berlatih bersama Stark dan bertemu kembali dengan Frieren. Karena setelah sekian lama dia sendirian menjaga pintu masuk desa, akhirnya ada orang yang bisa dia ajak ngobrol dan ada bocah yang bisa dia latih seperti cucunya sendiri. Seakan-akan ya, musik di anime Frieren tuh punya kekuatan magis yang ngebuatnya bisa bercerita. Bukan bercerita dengan dialog, tapi bercerita dengan musik. Tidak banyak anime yang punya musik segila ini. Musik yang bukan cuma asal bagus doang, bukan cuma asal jedak-jeduk, dan bukan cuma asal seru-seruan. Tapi musik yang punya kekuatan untuk bercerita dan ngebuat penonton hanyut dalam dunianya. Salah satu scene yang paling gua suka, di mana musik bercerita, ada di episode 17. Episode di mana Abang Shane akan berpisah dengan partinya Frieren. Di episode ini, Stark dan Fern lagi bertengkar, dan Abang Shane mencoba untuk ngebuat mereka baikan. Awalnya, tidak ada musik yang terputar ketika Abang Shane ngobrol dengan Stark. Tapi ketika Shane ngomong kalau Frieren tidak bisa menengahi mereka, seketika musik sedih pun terputar. Nakanaori shitai no nara, chanto aite ni sou hanasu nda. Frieren wa kenka no chūsai nanka shite kurenai zo. Nah, dialognya Shane kalau kita lihat terkesan biasa saja. Intinya Shane pengen ngomong kalau Frieren tidak cukup dewasa untuk bisa menengahi pertengkaran dua orang bocah. Tapi karena bantuan musik sedih yang tiba-tiba muncul, kita pun tahu kalau Shane pengen ngomong kalau tidak lama lagi dia bakalan pergi meninggalkan party. Dan ketika dia pergi, yang tersisa hanyalah Frieren, Stark, dan juga Fern. Kalau saja Shane pergi dan Stark bertengkar dengan Fern, maka Shane sudah tidak lagi bisa menengahi masalah mereka. Dan mereka berdua harus bisa baikan sendiri, karena Frieren tidak mampu menengahi masalah mereka berdua. Dengan kata lain, musik di sini sudah mewakilkan kalimat perpisahan dari Abang Shane untuk Stark dan juga Fern. Makanya di bagian ini, sama sekali tidak ada dialog Abang Shane yang berisi ucapan perpisahan kepada mereka. Gila gak tuh musiknya? Masih belum selesai, gue masih mau ngomongin musik di anime Frieren. Selain musik yang bisa bercerita dan mampu menyayat hati, musik di anime Frieren juga sukses ngebuat animenya makin dramatis dan terasa makin seru. Contoh di episode 6, ketika Stark bertarung melawan naga. Selain narasi dan scene action yang bagus, penempatan musiknya juga berpengaruh besar untuk ngebuat scene ini terasa makin bagus. Momen ketika Aizen selesai narasi, lalu terjadi transisi dari wajah Frieren ke pertarungan Stark, dan setelah itu muncul musik battle, benar-benar sukses mengejutkan gua ketika pertama kali nonton scene ini. Musik lainnya ada di episode 8 ketika Luknar sadar kalau orang yang dia lihat tadi adalah Soso no Frieren. Lalu kita diperlihatkan scene Frieren yang turun dari langit sambil ditemani musik yang menegangkan. Scene yang serupa juga sempat muncul di episode 23 ketika kelompoknya Denken ketemuan dengan bayangannya Frieren. Lalu Denken ngeluarin dialog keren yang gue sebutkan tadi dan terdengar musik yang menegangkan.
Cuma modal musik berhasil mengubah image Frieren dari yang awalnya penyihir elf malas tahu, tiba-tiba berubah jadi bos monster super kuat yang ditakuti semua orang. Segala hormat gue berikan untuk Abang Evan Cole dan semua staf yang terkait yang sudah ngebuat dan meletakkan musik di anime ini. Soalnya bukan cuma musiknya yang bagus, tapi peletakan musiknya dan juga pemilihan musiknya semuanya sama-sama di luar nalar. Soalnya ya, percuma musik bagus kalau sinergi antara scene, dialog, dan musiknya malah tidak cocok. Salah satu scene dengan peletakan musik yang keren ada di episode 26 ketika Fern sudah merasa menang melawan bayangannya Frieren. Tapi ternyata bayangannya Frieren masih hidup dan dia malah menyerang balik dengan kekuatan yang tidak Fern ketahui. Fern pun memuji Frieren sebagai penyihir yang sangat hebat dan lagi-lagi bos musik miliknya Frieren kembali terdengar. Semakin mempertegas kalau Frieren adalah sosok yang sangat kuat dan dia tidak bisa dikalahkan semudah itu. Lagi-lagi, musik bercerita, dan lagi-lagi, musik ngebuat scene-nya jadi makin dramatis. Oke, gua rasa sudah cukup dengan musik. Sekarang mari kita pindah ke topik yang mirip-mirip, yaitu lagu opening dan juga lagu ending. Anime Frieren punya dua lagu opening. Opening pertama dinyanyikan YOASOBI dengan judul Yusa. Dan opening kedua dinyanyikan oleh Yorushika dengan judul Haru. Sedangkan lagu endingnya cuma satu, yaitu Anytime Anywhere yang dinyanyikan oleh Millet. Nah, kalau disuruh pilih, gue lebih suka lagu opening kedua Frieren yang kedengaran santai daripada lagu pertamanya yang kerasa jedak-jeduk. Terlepas dari isi liriknya, gue merasa anime Frieren lebih cocok dipasangkan dengan tipe lagu kayak opening kedua daripada lagu opening pertama. Bahkan ketika pertama kali dengar, gue sama sekali nggak nyadar kalau lagunya sudah habis. Saking gue menikmati lagu opening keduanya, sampai-sampai lagunya tidak terasa panjang. Ditambah scene di opening kedua yang cantik banget, semakin ngebuat openingnya jadi lebih nikmat untuk dilihat. Tapi kalau disuruh pilih antara opening dan ending, gue jelas bakal milih lagu endingnya. Soalnya ini lagu cocok banget buat anime Frieren. Apalagi lagu ending yang muncul di core keduanya Frieren. Gue bahkan sampai nangis pas pertama kali dengar lagu ending yang di core keduanya. Saking bagusnya lagu ini. Dan terakhir, masih ada hubungannya dengan suara atau audio. Gue pengen bahas sound effect-nya, terutama sound effect di episode 25 dan 26. Dari semua episode di season ini, gue rasa episode 25 dan 26 adalah episode puncak dengan sound effect paling mantap. Sound effect ketika bayangan Frieren pakai black hole, sound effect ketika Frieren adu laser ungu, sound effect ketika bayangan Frieren tembak laser hitam, sound effect ketika Frieren panggil golem, dan masih banyak lagi. Rasanya tuh nikmat sekali mendengar semua suara itu dengan menggunakan headset. Sudah musiknya bagus, dialognya bagus, sound effect-nya pun juga bagus. Oke, gue rasa sudah cukup bahas perkara suara-suaraan. Sekarang mari kita bahas yang pendek-pendek aja, yaitu komedi. Frieren ini anime yang unik, tidak punya genre action, tapi actionnya top tier. Tidak punya genre romance, tapi hubungan Stark dan Fern terlalu manis. Tidak punya genre komedi, tapi berkali-kali gue dibuat ketawa ketika lagi nonton. Komedi di Frieren tuh tipis-tipis, tapi sekalinya kena, bisa bikin ketawa lepas. Padahal di 4 episode pertama, anime Frieren bisa dibilang cukup serius dari segi dramanya. Makanya gue sempat mengira kalau Frieren bakalan jadi anime sedih. Tapi masuk episode 5, setelah Stark muncul, genre di animenya seakan-akan bertambah satu, dan sekarang jadi ada genre komedinya. Ada banyak banget momen lucunya Stark, mulai dari Stark yang telat datang di episode 6 sampai dia dikira kabur, Stark yang takut dipotong di episode 11 karena ngomong tidak sopan di hadapan penguasa, dan Stark yang pengen beli barang di episode 12 tapi dilarang sama Fern karena kemahalan. Karakter yang lain juga tidak kalah lucu, mulai dari Frieren yang ketagihan gacha mimik, wajahnya Frieren yang kadang kelihatan lucu, dan celotehannya Frieren yang suka asal ceplas-ceplos. Karakter Gabel juga lucu loh. Di bagian akhir episode 15, kakek ini tuh cuma ngomong satu kalimat doang, dan gue berhasil dibuat ketawa sama perkataannya. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Seri juga bisa ngelucu. Karena di episode terakhir, wajahnya Seri ternyata bisa jadi lucu sama seperti Frieren, gara-gara ngelihat Fern yang kepengen sihir laundry. Gue tuh suka banget tipe komedi kayak gini, komedi yang tidak maksa dan cuma selipan doang, tapi lucu banget buat yang kena sama komedinya. Oke, kayaknya gue udah ngebahas semua aspek yang ada di anime ini kecuali karakternya. Jadi sekarang, gue bakal ngebahas beberapa karakter yang paling gue suka. Salah satu yang paling berkesan dari anime Frieren adalah daftar karakternya. Dipadukan dengan dialog yang kuat, berhasil ngebuat anime Frieren mempunyai rentetan karakter yang mudah untuk dicintai. Sejauh ini, ada banyak karakter keren yang sudah muncul di season 1 dan sudah ke bagian backstory. Gue bakal sebutkan beberapa saja yang menurut gue paling menarik untuk dibahas. Karakter pertama yang pengen gue bahas tentu saja adalah Himmel. Karakter yang diceritakan sudah mati, tapi sosoknya justru jadi salah satu yang paling dicintai di anime ini.
ada banyak sekali kalimat indah yang keluar dari mulut Bapak Himmel Abdul Razak, dan beberapa dialognya sudah gue sebutkan di awal. Awalnya ya, gue merasa kalau Himmel tuh hanya sekedar karakter pahlawan baik pada umumnya. Tapi lama-kelamaan, sosoknya Himmel malah terasa lebih dari sekedar karakter baik. Karena apa yang keluar dari mulutnya bukan cuma sekedar manis doang, tapi juga penuh dengan makna. Rasanya Bapak Himmel nih kayak pintar banget nyusun kalimat agar orang lain yang mendengar perkataannya bisa merasa tenang dan merasa aman ketika berada di dekatnya. Bahkan ketika dia gagal menarik pedang pahlawan di episode 12, Himmel sama sekali tidak gentar dan dia masih bisa memikirkan kalimat apa yang tepat untuk dia ucapkan saat ini tanpa ngebuat rekan-rekannya merasa terpuruk. Selain itu, ada satu scene-nya Himmel yang bagus banget dan ngebuat gue suka sama karakternya Himmel, yaitu scene di episode 14 ketika Himmel ngasih cincin ke Frieren tepat di depan menara jam. Gua rasa semua orang yang nonton scene ini pasti jatuh hati sama sikapnya Himmel. Lanjut, karakter kedua yang pengen gue bahas adalah Abang Sein. Waktu pertama kali ngeliat abang ini, gue pribadi merasa risih dengan karakter ini. Karakter tukang mabok, perokok, dan juga suka judi. Rasanya gue tidak sudi ngeliat laki-laki kayak begini gabung dengan partinya Frieren. Tapi setelah satu episode berlalu, seketika gue langsung dibuat suka sama karakternya Sein. Keberadaannya Sein sudah seperti sosok kakak yang sangat bisa diandalkan di partinya Frieren. Sampai akhirnya masuk episode 17, gue pun berhasil dibuat baper ketika ngelihat abang Sein yang harus pergi meninggalkan party. Treatment karakternya Sein ini mirip banget kayak karakter Askeladd dari anime Vinland Saga. Karakter yang awalnya kelihatan ngeselin, tapi lama-kelamaan malah dicintai, meskipun karakter Sein tidak se-ekstrim Askeladd. Dan karakter ketiga yang pengen gua bahas adalah Denken. Karakter ini tuh awalnya diperkenalkan sebagai karakter yang tamak, karakter yang tidak ragu memanfaatkan jabatan politik demi kepentingan pribadi. Padahal dia sudah punya segalanya, tapi dia masih saja haus dengan kekuasaan. Dan kali ini dia kepengen mendapatkan title sebagai penyihir tingkat 1. Nah, setelah banyaknya narasi yang mencoba ngebuat image Denken jadi jelek, masuk episode 21, kita pun langsung dibuat suka sama karakter ini. Kita diberitahu kalau Denken sama sekali tidak peduli dengan jabatan ataupun keuntungan yang akan dia dapatkan dengan menjadi penyihir tingkat 1. Karena yang Denken inginkan hanyalah pergi ke kampung halaman dan berziarah ke makam keluarganya. Belum cukup sampai di situ, di akhir episode 21, kita diperlihatkan Denken yang kehabisan mana setelah dia bertarung melawan Frieren. Tapi kondisinya saat ini sama sekali tidak ngebuat Denken putus asa. Bagi Denken, meskipun dia sudah tidak dapat bertarung sebagai penyihir karena telah kehabisan mana, tapi setidaknya dia masih bisa baku tumbuh dengan tangan kosong sebagai seorang pria. Scene baku tumbuh ini seketika langsung ngebuat gue respect dan langsung jatuh hati sama karakternya Denken. Karakter kakek-kakek yang pantang menyerah demi bisa mewujudkan impian kecilnya. Nah, itu tadi beberapa karakter dari anime Frieren yang menurut gua menarik untuk dibahas. Masih ada beberapa karakter lain lagi seperti Wirbel dan juga Yubel, tapi gua rasa sih bakal kepanjangan kalau gua bahas mereka semua. Soalnya kebanyakan. Ya, gua rasa ini saja sih yang pengen gua bahas dari anime Frieren. Terserah kalian mau anggap ini konten review atau bukan. Soalnya baru kali ini gua sangat menikmati ngebuat konten dalam tanda kutip review anime. Biasanya gua tuh suka bingung topik apa saja yang perlu dibahas ketika ingin ngasih pendapat mengenai anime, terutama anime yang menurut gua biasa saja atau cuma sekedar bagus doang. Beda cerita kalau animenya punya banyak kekurangan yang bisa dibahas apalagi di roasting. Kalau itu sih lebih gampang untuk diceritakan. Tapi kalau bagus, sangat susah untuk mendeskripsikan kebagusan suatu anime dalam satu video berdurasi 10 menit. Tapi di Sousou no Frieren, entah kenapa rasanya seperti mudah sekali untuk ngejelasin apa yang bagus dari anime ini, saking banyaknya yang bagus dari anime Frieren. Dan tak terasa, gue sudah nulis skrip ini sampai 13 lembar. Menurut gua, Frieren adalah anime yang sangat lengkap. Semuanya ada. Visual bagus ada, scene action bagus ada, komedi lucu ada, romance manis ada, drama kehidupan ada, musik bagus ada, karakter bagus juga ada. Semuanya ada, semuanya bagus, semuanya lengkap. Sudah kayak prasmanan yang menu makanannya lengkap. Tinggal kita sendiri yang pilih mana makanan yang kita suka dan cocok dengan lidah kita. Kalau ternyata tidak ada satupun menu yang bisa kita nikmati, maka Frieren akan terasa hambar bagi kita. Tapi, ketika ada satu saja menu yang cocok buat lidah kita, maka kita akan sangat suka dengan semua yang telah Frieren tawarkan. Seperti itu cara menikmati anime Sousou no Frieren. Gua berharap dan sangat berharap semoga Frieren bisa lanjut ke season 2 atau kalau bisa dapat movie sekalian. Gua berharap studionya masih tetap Madhouse, sutradaranya masih tetap Keiichiro Saito, dan musiknya masih tetap dibuat sama Abang Evan Cole. Sangat menyenangkan nonton anime ini setiap bulan dan sangat menyenangkan mencari detail kecil di anime ini. Gua tidak tahu kapan konten detail kecil Frieren bakalan naik, soalnya gua masih harus bikin konten isekai bulanan dulu.
Nah, buat kalian yang berhasil nonton video ini sampai di akhir, gue mau kalian nulis pendapat kalian soal anime Frieren di kolom komentar. Tulis aja sepanjang-panjangnya, gue pasti baca dan gue bakal like semua komen yang panjang. Biar isi video ini penuh dengan ulasan tentang anime Frieren dan bukan malah penuh dengan tulisan anime ngantuk. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di masa yang akan datang kalau saja Frieren lanjut season 2. Dan terakhir gue pengen ngomong, Frieren anime masterpiece. Bye!